rekan-rekan semua, kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa bersukacita, kita masih bisa tertawa, kita masih bisa tersenyum karena hati kita terjaga aman. Dan mari pagi hari ini saya mengajak kita untuk tidak pelit dalam tersenyum. Ya, ada sebuah pepatah begini, senyum adalah sedekah. Berarti dengan kita senyum kepada seorang, kita sedang bersedekah kepada orang itu. Bukan berarti senyum seperti orang gila, enggak. Tapi senyum itu sedekah, bisa kita berbagi kepada orang lain. Nah, orang lain kekurangan senyum, tidak bisa senyum, lama-lama bisa terbantu tersenyum melihat kita. Nah, pagi hari ini saya mau ngajak kita untuk kita merenung bahwa setiap orang itu punya pengalaman. Kita punya pengalaman, sekarang pengalaman itu menyenangkan sehingga kita bisa ingat-ingat, kita berpikir maunya terulang lagi. Dan sekarang ada juga punya pengalaman yang menyakitkan sehingga kita makin memikirkannya semakin sakit hati dan berpikir berharap jangan terulang lagi. Ya. Nah, terkadang pengalaman yang menyakitkan itu bisa menggores hati, menimbulkan luka di hati, membuat kita semakin perlahan-lahan membenci seseorang yang awalnya kita berpikir positif, awalnya kita mengasihi dia, lama-lama mulai membenci, lama-lama mulai tidak ada lagi rasa peduli, tidak ada rasa kasih lagi. Ini bisa berlaku kepada siapapun, bisa kepada orang tua, bisa kepada saudara, bisa kepada pasangan, bahkan kepada orang yang dicintai sekalipun. Itu berawal dari hati. Ya. Nah, seorang yang tidak bisa menjaga hatinya melihat kesuksesan temannya, ini akan mulai iri. Seorang bernama Kain, di saat dia menikmati hasilnya, adiknya juga menikmati hasilnya, mereka sama-sama. Tetapi di saat dia tahu untuk bersyukur, dia berpikir, kenapa orang lain kok diterima, dia tidak diterima. Mulai hatinya tidak terjaga aman. Lalu terdengar suara kepada dia, apakah hatimu tidak akan senang jika engkau berbuat baik? Lihat, iblis berdiri di depan pintu, berusaha untuk merusak, menarik kita. Bukankah kita ini bisa semakin senang kalau kita bisa berbuat baik? Kenapa banyak perusahaan-perusahaan atau yayasan untuk menolong orang lain? Karena mereka pengen berpikir ada kebahagiaan tersendiri jika berbuat baik kepada seseorang. Tapi kalau kita mulai membenci seseorang, kita menganggap dia tidak menyenangkan, menganggap bahwa dia merampas hak milik kita, ini perlahan-lahan akan membuat dendam. Hati yang baik itu, hati yang terjaga aman, perlahan-lahan mulai tergores. Luka goresan jika tidak dijaga, jika tidak dibersihkan, jika tidak dibalut, ini lama-lama menimbulkan nanah, menimbulkan luka yang makin melebar, bahkan bisa merusak seluruh hati. Hati itu jangan ditempel-tempel, saudara. Kalau kita lihat yang ditempel-tempel itu rata-rata dampaknya sementara. Apalagi seperti ban. Kalau ban itu bocor ditempel, ada kalanya tempelannya bagus, ada kalanya tidak bagus. Apalagi kalau tempelannya tidak bagus, mungkin bukan karena paku yang tajam atau benda-benda yang menusuk, tetapi dia asli berjalan dipakai berkendara. Nah, tiba-tiba kenapa kempes? Ternyata bisa di bagian tempelannya tidak bagus. Ya, ini bukan masalah tempelannya, tapi kita butuh hati ini disembuhkan, dipulihkan. Seorang bernama Absalom, dia melihat adiknya diperkosa, yaitu Tamar. Dia tidak langsung tegur yang memperkosa itu Amnon, tapi dia simpan di hatinya. Dia berkata, tunggu waktunya. Dan dendam kecil ini lama-lama menjadi besar, sehingga pada waktu dia semakin bisa memimpin, dia pengen melampiaskan amarahnya. Pada waktu dia mengalami pesta, mengalami sukacita,
dia berusaha untuk mengundang yang namanya Amnon itu untuk bersukacita, seolah-olah sukacita, tetapi orang-orang di sampingnya katakan, jangan takut, panah, bunuh, parang dia. Dendam yang dulu bukan langsung dilampiaskannya, tapi perlahan-lahan dibiarkannya dipupuk, dibiarkan semakin melebar, akhirnya kebenciannya meluas. Bukan hanya itu saja, kepada orang yang berbuat baik kepada dia coba hargai, tetapi sedikit orang yang pernah berbuat baik kepadanya itu sepertinya kurang memahami dia bisa balaskan. Yoab hanya karena tidak memperhatikan dia sedikit, dia bakar semua kebun Yoab. Dendamnya dilampiaskan, kebenciannya terus dilampiaskan. Ini bermula dari hati. Saudara, jika engkau pernah membenci seorang, coba renungkan, apakah itu hati yang mulai tidak terjaga aman? Apakah ini sebuah signal bahwa ada goresan luka-luka di hati yang membuat semakin dalam, yang membuat semakin terpuruk? Jika engkau tidak mengizinkan itu segera disembuhkan, dipulihkan, itu akan melebar. Ini akan membuat kebencian semakin luas. Kenapa terjadi perang dunia kedua? Ini karena adanya kebencian hal-hal kecil, seperti seorang Hitler yang mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari sebuah keluarga. Dan Hitler yang awalnya dia mendapat perlakuan yang tidak baik dari seorang Yahudi, dan ini berkembang terus, dan kebenciannya dia lampiaskan bukan kepada satu orang Yahudi, tetapi sekian ribu orang Yahudi dia bunuh. Hati yang mengalami goresan kecil, mengalami luka perlahan-lahan tapi pasti, menjadi kebencian yang begitu mendalam. Hati kita yang pernah terluka ini harus terus mengalami kesembuhan. Mari izinkan hati kita dipulihkan, izinkan hati kita disembuhkan. Biarlah hatimu disembuhkan sehingga engkau belajar peduli, belajar mengasihi orang lain. Dan memang semua adalah keputusan kita untuk mau mengasihi orang, untuk menyimpan memori yang baik, atau menyimpan sakit hati, menyimpan pikiran dendam kepada orang lain. Mari kita perhatikan hidup kita. Kita flashback hidup kita. Apakah kita mudah kita marah, geram melihat orang lain, geram melihat ketidakadilan? Kita tidak perlu geram. Kita tidak perlu emosional, marah terhadap keadaan yang tidak pas menurut kita. Saya ingat doa seorang Santo Fransiskus, di mana ada kebencian, biarlah di situ aku menebar kasih. Karena apa dia kata seperti itu? Karena dia tahu hatinya terjaga aman. Pesan pagi hari ini, mari kita renungkan, kita biarkan hati kita dipulihkan, kita biarkan hati kita murni, kita biarkan hati kita ini dibersihkan, dipulihkan, disembuhkan, sehingga menjadi kudus seperti adanya kita diciptakan. Kita harus mengontrol keadaan hati kita, bisa menguasai diri. Kalau tidak, dampaknya bukan hanya kepada diri kita sendiri. Hati yang tergores ini jika lama-lama mulai luka makin besar dan bisa membusuk, pikiran kita membusuk terhadap orang lain, bukan hanya kepada keluarga, bisa kepada istri atau suami, kepada anak-anak, kepada saudara-saudara yang lain, kepada orang tua, bahkan orang sekeliling kita bisa merembes. Sebabnya mari saudara-saudara kita menjaga hati kita. Dalam bahasa Inggris kata yang dipakai di sana adalah diligent. Diligent artinya rajin. Maka mari kita rajin-rajinlah untuk menjaga hati kita supaya terpelihara dengan aman. Orang-orang bisa kita kasih dengan bebas, dengan hati yang murni, pure heart. Tuhan memberkati.